Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI, Profesor Dr. Taruna Ikrar, mengunjungi kantor perusahaan obat PT Ismut Fitomedika di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada Rabu 29 Januari 2025. Kedatangan ini dalam rangka kunjungan kerja di Sulawesi Selatan. Diketahui PT Ismut Fitomedika adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi obat-obatan tradisional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Timur, yaitu rekan Makmur. Baik rekan Makmur, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, jadi kemarin pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 itu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Profesor Dr. Taruna Ikrar melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, tepatnya di PT Pito Medika Farmaka di Desa Towata, Kecamatan Polombangking Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan itu, Profesor Dr. Taruna Ikrar mengunjungi PT Ismut Fitomedika dalam rangka melihat produksi obat-obatan tradisional yang dilakukan oleh PT Ismut Fitomedika. PT Ismut Fitomedika sendiri adalah perusahaan yang memang bergerak dalam produksi obat-obat tradisional, baik itu jamu, obat herbal terstandar maupun fitofarmaka. Ada 9 produk dari PT Ismu Fitomedika, yaitu Ipalmin, Stropit, Ceral, Repistro, Fibrovit, Respiros, Gluvigen, Neurosave, dan Gluipet. Salah satu obat milik PT Pito Medica Pharma yaitu Ipalmin merupakan obat yang paling laris dan menjadi unggulan dari PT Ismut Pito Medica. Obat ini adalah obat penambah albumin, yaitu di mana berfungsi untuk mempercepat atau mempermudah kesembuhan dari luka pasca operasi. Direktur Utama PT Pito Medica Pharma, Dr. Mansur mengatakan bahwa dia telah berjuang membangun usahanya sejak tahun 1996. Dia menceritakan bagaimana usahanya ini mengalami jatuh bangun dan bagaimana dia berhasil memperoleh modal dan investasi untuk membangun kantor dari yang sederhana sampai bisa sebesar ini seperti saat ini. Dr. Mansur mengatakan bahwa dia mengupayakan 9 produk unggulannya tadi itu agar bisa menjadi fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan obat tradisional yang berstatus telah teruji secara klinis atau terbukti secara ilmiah dapat digunakan dan dapat bermanfaat bagi penyembuhan kesehatan pada manusia. Jadi fitofarmaka merupakan jenis obat tradisional yang paling tinggi sifatnya atau yang paling berstandar ilmiah dibanding obat tradisional lainnya seperti jamu dan OHT. Kepala BPOM RI diwawancarai mengatakan mendukung penuh produksi obat-obatan tradisional. Dia mengatakan Indonesia memiliki peluang menjadi negara yang mempelopori atau menjadi negara yang memiliki keunggulan dalam produksi obat-obatan tradisional. Prof. Taruna Ikrar mengatakan bahwa Indonesia memiliki 17.200 obat khas Indonesia yang merupakan obat alami yang bersumber dari herbal dan zat-zat alam lainnya. Prof. Taruna Ikrar mengatakan bahwa meski Indonesia memiliki belasan ribu obat khas, sampai saat ini baru 21 yang menjadi fitofarmaka atau obat yang teruji secara ilmiah. Olehnya itu dia mendukung agar upaya untuk menjadikan obat tradisional sebagai fitofarmaka untuk terus digalakkan di seluruh Indonesia. Itulah laporan dari jurnalis Tribun Timur, Makmur. Sekian. Baik, terima kasih rekan Makmur atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tribuners, rekan kami juga melakukan wawancara bersama Kepala BPOM Republik Indonesia, yaitu Prof. Taruna Ikrar.
salah satu industri fitofarmaka di negeri kita, namanya ISMO Fitomedika. Nah, kami datang ini jauh-jauh dari Jakarta, tentu bagian dari tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya dalam konteks monitoring, karena perusahaan ini telah mendapatkan BPOP, cara pembuatan obat yang baik, atau dalam bahasa Inggris disebut Good Manufacturing Practice, itu standar sebelum sebuah perusahaan memproduksi. Nah, kita tahu sebagai kepala Badan POM, saya mengerti bahwa negeri ini memiliki potensi yang luar biasa yang berhubungan dengan obat asli Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.